Ia muncul sebagai pemikir hukum tata negara yang menonjol di tanah air. Jadi saya ulangi lagi ya, supaya kita tidak salah paham di sini. Orang tua Anda buta huruf? Iya, orang tua perempuan. Yang laki-laki SD aja nggak selesai ya? Iya, benar. Nah, dengan situasi seperti itu bagaimana Anda dididik ya? Saya mau tahu, karena Anda ini 10 bersaudara, 3 meninggal, tinggal 7. Iya. Tetap banyak gitu ya. Nah, bagaimana orang tua menghidupi Anda dan saudara-saudara bertujuh itu? Dulu kita memang hidup dengan serba terbatas. Jadi kalau mau pergi sekolah pagi-pagi, itu kadang-kadang ada nasi, tapi tidak ada lauknya. Lalu itu dicampur dengan garam yang digiling sampai halus. Itu hampir menjadi makanan rutin kita untuk ke sekolah. Dan itu masih untung sebetulnya. Kadang-kadang pergi sekolah tidak makan. Dan ada kewajiban tambahan. Apa itu? Pagi-pagi itu saya harus mengantar sapi dulu pergi sarapan. Jadi diantar pergi merumput, dari tempat mengantar sapi langsung sekolah. Jadi orang tua saya meskipun pendidikan rendah dan buta huruf untuk perempuan, tetap punya cita-cita. Anda harus sekolah, paling tidak bisa menulis dan membaca. Itu saja cita-cita orang tua saya dulu. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Ada yang bersekolah lebih lanjut yang di atas saya, tapi yang mulai dari yang nomor 1 sampai ke nomor 4 yang hidup, itu tidak ada yang tamat SD, satu orang pun. Karena faktor ekonomi keluarga. Tapi nilai-nilai apa sebenarnya yang ditanamkan oleh keluarga sampai Anda bisa seperti sekarang ini? Sebetulnya lebih kepada motivasi pribadi. Motivasi pribadi? Iya. Dari mana datangnya motivasi? Jadi itu? ketika saya sekolah SD, saya melihat kok guru itu sepertinya hidupnya jauh lebih baik. Karena ketika saya SD itu di kampung saya itu jarang sekali ada orang kampung saya berprofesi sebagai guru. Jadi saya melihat guru yang datang dari tempat lain mengajar di saya dan dia tinggal di situ, itu kemudian jadi contoh bagi banyak orang. Lalu saya berpikir, kalau satu saat nanti saya jadi guru, mungkin hidup saya dan mungkin juga keluarga akan menjadi lebih baik. Itu kemudian yang mendorong saya terus-menerus untuk bahwa sekolah itu mungkin bisa menjadi jawaban dari apa yang ada ketika itu. Bisa cerita bagaimana sampai akhirnya Anda bisa kuliah, doktor, kemudian bahkan profesor? Sebetulnya fase yang paling berat itu memang ketika kuliah. Jadi saya punya mimpi mau melanjutkan pendidikan, dan sejak dari SD, SMP, SMA saya selalu juara umum, hampir selalu juara umum. Jadi walaupun makan nasi garam Anda pinter rupanya. Tapi nggak tahu juga itu garamnya mungkin punya yodium yang luar biasa besar. Nah, saya tamat SMA itu dengan status nilai paling tinggi di rayon 4 Sumatera Barat ketika itu. Lalu saya coba PMDK di ITB. PMDK gagal. Masuk Sepenmaru, gagal lagi. Saya tidak berputus asa. Untuk tahun 89, saya coba lagi dengan belajar yang Jadi saya sengaja pindah dari kampung ke Padang, menumpang teman yang kebetulan kuliah di IKIP ketika itu. Belajar hampir sampai 6 bulan, dan hasilnya gagal lagi.